terima kasih atas kehadirannya. Baik, kita akan mulai ya. Untuk perkuliahan hari ini, yaitu insya Allah kita akan membahas mengenai mekanika gerak. Ya. Jadi mekanika gerak ada 3 ya sebetulnya ya. Ada mekanika gerak 1, 2, dan 3 ya. Jadi mekanika gerak 1 mengenai kinematika, mekanika gerak 2 gerak parabola, kemudian mekanika ketiga adalah mengenai dinamika ya. Jadi ada 3 ya. Oke, tetapi untuk mekanika gerak 1 mudah-mudahan hari ini selesai sama mekanika kedua ya. Jadi artinya biar nanti sebelum UTS ada 1 hari yang insya Allah kita akan membahas soal-soal UTS tahun-tahun sebelumnya, kurang lebih seperti itu. Jadi biar apa ini kalian mantap ya nanti untuk UTS seperti itu ya, begitu ya. Oke ya, kita mulai ya. Jangan lupa apa ini dilihat videonya nanti ya, mungkin di di LMS ya. Kemudian saya mengingatkan jangan lupa absen di LMS ya. Saya kira sudah saya update ya untuk absensi. Saya setting sampai jam 9.30 ya. Jangan lupa untuk absen. Oke, kita mulai mekanika gerak 1. Ya, jadi gambar di sini adalah salah satu contoh gerak kinematika, gerak mekanika. Oke, jadi kita mempelajari di dalam gerak mekanika gerak 1 itu adalah kinematika. Jadi kinematika itu apa? Itu mempelajari gerak sebagai fungsi dari waktu tanpa mempedulikan penyebabnya. Ya, suara saya terdengar jelas ya? Jelas. Oke, jadi ini ya, kinematika itu mempelajari fungsi waktu, mempelajari gerak ya sebagai fungsi waktu tanpa mempedulikan penyebabnya. Jadi penyebabnya itu kita berikan ini di sini ya, di kinematika. Karena nanti ada materi penyebabnya itu kita pedulikan gitu. Nah, di sini kita abaikan di situ ya. Kita cuekin gitu ya kasihannya. Oke, contoh misalkan di sini ada motor, misalkan motornya itu mogok. Ya, pertanyaannya motor itu bisa berjalan tidak? Jadi motornya mogok, mati gitu ya, mesinnya mati di situ. Nah, pertanyaannya motor itu bisa berjalan tidak? Masih bisa berjalan tidak? Masih, Pak. Bisa. Masih, Pak. Didorong, Pak. Masih ya, caranya itu benar tadi didorong. Nah, artinya pendorongannya itu kalau kita belajar di sini itu kita abaikan, pendorongnya itu kita abaikan. Yang penting benda itu atau dari motor itu masih bergerak ya, intinya itu ya. Terserah itu bergeraknya bagaimana caranya, yang penting dia bergerak dengan kecepatan gitu. Misalkan mungkin didorong kecepatannya kan kecil ya dibandingkan kalau misalkan mesinnya itu nyala seperti itu. Oke, nah manfaatnya apa? Ya, banyak manfaatnya ya sebagai perancangan suatu gerak ya. Jadi misalkan ini sebagai jadwal kereta ya dan pesawat terbang ya. Jadi jadwal kereta ya artinya di stasiun kan ada ya papan di situ, papan jadwal kereta misalkan ke Jakarta, ke Jatinegara, ke mana lagi ya. Ya itu ya ke Bekasi, ke Bogor segala macam kan ada kan di situ. Nah itu ada jadwalnya. Ada jadwalnya itu nggak tahu kalau di Bogor itu atau di Indonesia itu sesuai atau tidak ya. Karena saya juga sudah lama nggak naik kereta gitu ya. Ya mudah-mudahan sesuai ya, seharusnya sesuai ya. Karena dan itu juga harus ini untuk menentukan jadwal itu kita harus mempelajari ini kinematika ya. Jadi artinya bagaimana sih bisa tepat, itu kita harus mempelajari di sini ya. Yang atau kalau di Indonesia tepat atau tidak,
ya pengalaman sih dulu itu nggak pernah tepat gitu ya. Ya mudah-mudahan sih sekarang sudah tepat gitu ya. Artinya misalkan dari Bogor ke Jakarta misalkan ya, yang seharusnya berangkat jam 8 ya, di jadwalnya jam 8 tapi ternyata berangkatnya jam 8 lewat 30 gitu atau jam 9 baru berangkat gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada cerita ya, apa ini. Jadi ada orang Indonesia, profesor di Indonesia, dia ada seminar ya di Jepang gitu ya. Jadi apa ini untuk dia seminar ya, dari kota Tokyo gitu ke tempat seminarnya, dia menggunakan kereta di situ. Nah, dia berangkat di jadwalnya itu, berangkatnya itu di kereta itu jadwalnya itu jam 7 ya. Tetapi ya mungkin ada kesalahan teknis pada waktu itu gitu ya. Jadi keretanya itu berangkatnya menjadi jam 7 lewat 1 menit ya. Jadi lewat 1 menit ya, karena tidak sesuai gitu, seharusnya jam 7 dia lewat jam 7 lewat 1 menit ya. Semua kru ya, masinisnya, krunya ya, apa ini ya kayak satpam mungkin ya yang di kereta di situ, dia memohon minta maaf gitu ya. Apa ini nunduk-nunduk ya, tapi nggak sampai sujud gitu ya. Kalau di Jepang kan mau minta maaf kan nunduk-nunduk seperti itu, nggak sampai sujud. Jadi hanya 1 menit aja gitu, hanya 1 menit aja dia memohon minta maaf gitu atas keterlambatannya. Hanya 1 menit, bayangkan gitu kan. Ya, bandingkan dengan mungkin kalau di Indonesia tadi ya. Kalau di Indonesia jadwal berangkatnya itu jam 8, tetapi ternyata kenyataan berangkatnya itu jam 9 misalkan. Ya, krunya, masinisnya biasa-biasa aja, jalan biasa aja, nggak merasa dosa kita meminta maaf pada apa ini penumpang gitu, enggak gitu ya. Itu bedanya ya di Indonesia dengan di Jepang gitu ya. Ya bayangkan kalau 1 jam aja mungkin dari Bogor sudah sampai ya, sampai Jakarta ya, mungkin sampai mana mendekati Kalibata kali ya, atau Tebet gitu ya, atau Pasar Minggu gitu ya. Jadi kan itu kalau dihitung dari segi bisnis, sekali mengangkut berapa orang gitu ya, mungkin ada yang menghitung ya, ya artinya itu bisa dihitung juga ya, itu menggunakan rumus ya, bisa menggunakan rumus fisika seperti itu. Jadi berapa sih satu gerbong itu muatnya ya, artinya bukan umpet-umpetan ya, artinya dengan tempat duduk atau mungkin berdiri hanya beberapa gitu ya. Jadi berapa ratus mungkin kan. Nah, tinggal dikalikan satu tiketnya berapa kan, udah dari segi bisnis udah keuntungannya luar biasa gitu. Dalam itu hanya apa ini sekali narik ya, seperti itu. Jadi itu ya, itu bedanya dengan Indonesia dengan di Jepang gitu ya. Jadi maka itu apa ini kedisiplinan ya, artinya ya itu salah satu contoh ya kedisiplinan ya, paling tidak apa ini mumpung kalian masih sebagai mahasiswa ya, masih awal gitu ya, jadi tolong kedisiplinannya lah gitu, artinya dimulai dari sekarang gitu ya, kapan lagi gitu ya, dimulai dari pada saat kalian masih mahasiswa gitu. Kalau sudah terbiasa disiplin ya, nanti ketika mungkin berkuliah ketika kerja gitu ya, insya Allah juga apa ini menjadi karena sudah terbiasa, jadi ya biasa aja gitu ya. Karena mungkin ada juga yang di perusahaan itu telat 5 menit, misalkan masuk misalkan jam 8, jam masuknya jam 8 lewat 5 menit. Ada mungkin yang dipotong gaji gitu ya, bahkan sampai mungkin dipotong sampai setengah gaji kan, nyesek gitu kan. Jadi ya itu karena atau kedisiplinan itu penting ya, tadi dari segi bisnis kadang kalau orang apa ya, ini perusahaan gitu ya, melihatnya untung ruginya ya. Jadi artinya itu dari segi bisnisnya. Jadi perlu gitu ya penjadwalan ya. Ya kalian juga sebagai apa ini jurusan PWK gitu ya,
untuk menjadwal gitu kan perlu juga gitu ya, penjadwalan misalkan di sebuah wilayah kota gitu, apa gitu ya. Misalkan apa ini lampu merah misalkan itu juga kan perlu dijadwalkan gitu ya untuk menata kota yang baik gitu kan dan ramah gitu kan bisa ya menggunakan ini gitu ya apa ini disesuaikan gitu. Kemudian dan pesawat terbang dan lainnya masih banyak lagi ya. Kemudian penjadwalan pit stop pada balapan F1 juga sama ya pengaturan tadi lalu lintas ya itu menggunakan ini kinematika ya pengaturan lalu lintas ya. Mungkin banyak kakak kelas kalian yang apa ini skripsinya juga apa ini meneliti tentang pengaturan lalu lintas ada juga seperti itu ya. Jadi itu ya manfaatnya. Oke, kemudian selain itu, selain untuk perancangan, untuk memprediksi terjadinya suatu peristiwa, ya, apa yaitu gerhana bulan, gerhana matahari, yang mungkin di awal tahun ini, kalau salah, ada ya gerhana bulan gitu ya. Jadi itu sebenarnya bisa diprediksi ya menggunakan penrumusan kinematika ini. Selain itu, bisa memodelkan ya analogi bagi fenomena di luar lingkup fisika. Contohnya apa? Yaitu pertumbuhan tanaman, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi ya. Ya, artinya kalian jurusan PWK ya bisa ya untuk melihat, menganalogikan, memodelkan yang fenomena misalkan pertumbuhan penduduk di misalkan di Bogor ya. Jadi pertumbuhannya itu berapa sih? Ya kita bisa prediksi di situ. Bisa kita modelkan ya menggunakan perumusan ini ya. Itu ya. Jadi sebetulnya banyak banget manfaat dari kita mempelajari fisika gitu ya. Dan apa ini bermanfaat banyak gitu ya di lingkup bidang yang lainnya. Contoh analogi dari kinematika. Jadi sebuah bis misalkan kelajuannya itu 80 km per jam. Dia secara ugal-ugalan melintas, ada patroli, ada motor patroli gitu, ada polisi di situ. Ya karena ugal-ugalan, terlihat ugal-ugalan, maka dia akan dikejar dalam kurun waktu 5 menit. Ya yang jelas pasti motor patrolinya harus lebih kencang ya, lebih besar ya kelajuannya dibandingkan bis seperti itu. Oke, kemudian jumlah penduduk Indonesia misalkan di situ sekitar 220 juta mungkin sekarang lebih. Kemudian produksi gula ya pengen swasembada gula. Jadi dalam kurun 3 tahun bagaimana biar swasembada kita bisa ya dengan perumusan ini. Berarti artinya produksinya kita harus banyakin segala macam ya. Buat itu atau padi gitu ya swasembada padi ya mungkin yang banyak ya. Itu ya menggunakan perumusan ini ya. Oke, nah tujuannya apa? Kita mau belajar ini tadi ya, yaitu menentukan besaran, ya besaran kinematika, yaitu ada posisi, ada kecepatan, ada percepatan. Tiga penting ini ya, posisi, kecepatan, dan percepatan sama waktu ya. Oke, nah nanti ada namanya gerak lurus, ada gerak lurus peraturan, ada gerak lurus berubah peraturan. Nah, kelajuan di sini ya. Kelajuan dan kecepatan adalah dua kata yang saling tertukar. Nah, kelajuan itu apa? Kelajuan itu adalah nah ini panjang lintasan ya. Jadi kelajuan itu adalah panjang lintasan dalam interval waktu tertentu. Itu kelajuan itu besaran itu tidak mempunyai arah gitu ya. Oke, contohnya misalkan sebuah bis menempuh perjalanan dari Bandung ke Bogor, ya panjang lintasannya 120, ya, yang waktunya itu 4 jam. Maka yang ditanyakan adalah kelajuan rata-rata. Nah, kelajuan itu rumusnya apa? Ya sebetulnya ya sama dengan kecepatannya. Bedanya kalau kelajuan itu besaran skala, kecepatan besaran faktoranik kelajuannya lo sama dengan ya ada yang menimbulkan S pada T ya, atau D pada T ya sama ya sebetulnya. Jadi
rumus dari kelajuan. Ya, S-nya itu adalah jarak atau panjang lintasan. Panjang lintasannya 120, berarti 120 dibagi 4, waktunya 4. Berarti dapat 30. Ya. Gampang kan? Ini masih mudah banget. Itu rumusnya ya. Kelajuan itu D dibagi T, atau S dibagi T, atau X dibagi T. Jadi ini simbolnya sama ya. Oke, jadi itu ya, kelajuan adalah besaran skala, rumusnya ada. Oke. Nah, ini contoh soal. Ya, ini sudah ada jawabannya ya. Bentar. Oke, ini contoh soal UTS. Ya, contoh soal UTS. Bentar, saya sini dulu. Oke, ini ada contoh soal, ini contoh soal UTS ya. Contoh soal UTS, sebuah mobil menempuh jarak 60 km pertama. Jadi ada mobil jaraknya 60 km pertama dalam 2 jam. Ya, dalam 2 jam. Kemudian 6 km berikutnya dalam 3 jam. Yang ditanyakan adalah kelajuan rata-rata mobil tersebut. Jawabannya apa? 24, Pak. 24. Ya, tadi udah ngintip ya. Muhammad Ahdi. Oke, 24 dari mana? Bagaimana caranya? Bisa menghasilkan 20 bagi 5, Pak. Itu, Pak, dijumlahin, Pak. ya, oke. Jaraknya dijumlahin, sama waktunya dijumlahin, terus dibagi dua-duanya. Ya, jadi kelajuan tadi kan yang ditanyakan adalah kelajuan. Jadi rumus kelajuan itu kan kalau tadi rumusnya V sama dengan S dibagi T gitu kan. Nah, kalau rata-rata ya, kalau rata-rata itu rata berarti dijumlahkan ya. Artinya ada misalnya S1 ditambah S2 dibagi S1 ditambah T2 ya, dijumlahkan betul ya. Jadi sama dengan 60 ditambah 60 dibagi 3 ditambah 2, maka sama dengan 120 dibagi 5, maka dapat 24 km per jam. Bisa ya? Bisa yang lainnya? Oke. Nah, ini satuannya tadi berarti satuannya adalah ya 1 km per jam. Oke, berarti jawabannya adalah B. Ya, di 24. Ya, jadi langsung dijumlahkan. Dan beda nanti artinya kalau misalkan kalian cari satu-satu ya. 60 dibagi 2, 60 bagi 3, kemudian dijumlahkan. Kalau cari kayak gitu, hasilnya ya berbeda ya, hasilnya itu berbeda. Jadi maka itu langsung aja dijumlahkan. Ya. Ya, ditanyakan. Bisa ya?
Jadi caranya langsung dijumlah, jangan tadi yang saya bilang jangan satu-satu gitu. Kalau satu-satu hasilnya berbeda ya. Jadi langsung dijumlahkan. Oke. Ya, ini ada contoh lagi. Nah, seorang pengendara mobil dari Bogor, kota di awal dari Bandung ke Bogor, kebalikannya Bogor ke Bandung, menempuh jarak 120 km. 60 km pertama dilalui dengan kelajuan rata-rata 40 km per jam, sedangkan 60 km kedua dengan kelajuan rata-rata 60 km per jam. Yang ditanyakan adalah kelajuan rata-ratanya. Apakah 50? Benar atau salah? Benar, salah? Kalau ada yang bisa menjawab? Jadi 60 km pertama itu ada dua menempuh gitu ya. Jadi misalkan dari Bogor mau ke Bandung, misalkan dari Bogor ke misalkan lewat puncak gitu ya, dari Bogor sampai mungkin sampai Cianjur gitu ya. Bogor sampai Cianjur 60 km pertama, kelajuan rata-rata 40 gitu. Jadi menggunakan motor misalnya kelajuan rata-ratanya 40 km terus ya, ini jaraknya 60 km. Nah, kemudian istirahat, lanjut lagi dan 60 km sama ya. Ya, teman, bedanya di sini kelajuan dia lebih cepat ya. Ya, keduanya 60 km per jam. Ini 40 km per jam. Nah, apakah kelajuan rata-rata 50? Benar atau tidak? Lo benar enggak? Bisa menjawab? Benar atau tidak? Kelajuan rata-rata 50 km per jam, kelajuan rata-rata seluruhnya. Benar enggak? Jawabannya benar atau tidak? Halo? Bingung? Bingung benar atau tidak? Benar atau salah? Atau bingung? Jadi ada 3 jawaban. Benar, salah, atau bingung? Ada yang bisa menjawab? Halo? Ada yang bisa menjawab nggak? Bingung ya? Oke, jadi hati-hati ya di sini ya. Jadi walaupun di sini kan yang tanyakan kelajuan rata-rata ya. Banyak yang ini soal UTS juga ya. Banyak yang salah, jawabannya 50 gitu. Ini sebutnya salah gitu ya. Ini salah, tahunya salah. Hati-hati ya, bukan ini dapat 50 itu dari sini ya. 60 ditambah 40 sama dapat 100 karena 2 perjalanan. Bukan ya. Ini salah ya. Salah, hati-hati ya. Jadi caranya ini kita cari satu-satu gitu ya. Untuk menentukan apa? Waktunya, bisa waktunya berbeda. Kan ini ada, kan rumusnya apa tadi? Sama dengan S per T. Kan? Ini udah ada, ini ya 40, S-nya juga sudah ada. Ketemu waktunya. Karena di sini, oke, jaraknya sama. Tetapi kelajuannya berbeda kan? Yang 140, yang 160. Berarti berefeknya ke jarak, ke waktu gitu. Ya, ini mungkin lebih cepat gitu kan, nanti lebih sedikit waktunya. Kalau ini lebih lama gitu, ya kan? Karena kelajuannya 40 seperti itu. Jadi waktunya bisa berbeda ya. Kayak caranya ini tadi menggunakan S per T atau D per T. Nah, kayak ini 40 ya kan?
Yang pertama ya ini, yang pertama 40, kemudian ini 60, dibagi T, ketemu T-nya sama dengan berarti berapa? 60 dibagi 40 gitu. 60 bagi 40 berapa? Ini 2 menit. 1,5, Pak. 1,5. Kemudian yang kedua, masih sama menggunakan rumus yang sama. Berarti ini berapa? 60 sama dengan 60 dibagi T. T2 ya. Berarti T2 ini tadi T1. T yang kedua sama dengan 60 dibagi 60 sama dengan 1 jam. Ya. Oke, berarti kecepatan kelajuan rata-ratanya sama dengan sama dengan apa? 120. D1 ditambah cara kedua dibagi D1 ditambah D2, mau dapat berapa? 120? 120 per 2,5, Pak. Ya, 2,5. Berapa cobanya? 120 bagi 48, Pak. kilometer per jam. Ya, 48 ya, bukan 50. Ini coretannya ya. Jawabannya seperti ini. Ya, cari waktunya ya, cari waktunya. Ya, beda yang kalau yang tadi kan waktunya sudah ada ya, contoh yang ini. Waktunya sudah ada, jaraknya sudah ada, tinggal langsung aja digabung, dijumlahkan. Nah, kalau yang ini cari waktunya masing-masing karena kelajuannya berbeda di sini ya. Paham? Bisa ya? Ini sudah dicatat ya? Oke. Oke, kalau sudah kita lanjut ke rangka acuan. Ya, kerangka acuan itu penting ya untuk menentukan. Jadi acuannya itu terhadap apa gitu ya. Kalau misalkan apa ini kerangka acuan itu tergantung pada situasi ya. Situasi dan kondisi ya. Kalau misalkan apa ini misalkan ini matahari ya sebagai kerangka acuan untuk gerak planet ya, itu akan mempermudah. Kemudian inti ya kalau misalkan dalam atom gitu ya, inti atomnya pada elektron misalkan. Kemudian kalau misalkan pada grafik grafis ini sumbu X sumbu Y ya, kerangka acuannya misalkan di titik 0 ini gitu. Jadi kerangka acuan itu penting ya untuk menentukan terhadap apa gitu, terhadap siapa, terhadap apa gitu ya. Oke, kemudian perpindahan merupakan perubahan posisi ya, intinya itu ya. Perubahan adalah perubahan posisi akhir. Nah, itu kecepatan adalah perubahan posisi awal dan akhir ya. Itu intinya ini ya, tadi perpindahan adalah perubahan posisi awal dan posisi akhir ya. Sebelumnya itu kita abaikan, pokoknya intinya awal dan akhir saja. Misalkan ini ada ilustrasinya tapi nggak bergerak ya. Oke, misalnya ada bola ya dari X1, kemudian dia bergerak sampai sini ya, sampai ujung di sini, kembali ke X2 ya. Yang ditanya adalah perpindahannya, atau kalau sebelum perpindahannya panjang lintasannya. Kalau panjang lintasannya berapa? Misalnya dari X1 kemudian X2 sampai ujung ke sini ada 10 meter di situ, kemudian balik lagi ke X2. Panjang lintasannya berapa? Panjang lintasannya 10, Pak. ya, dijumlahkan ini 40 ditambah 10 tambah 10. Jadi panjang lintasan itu adalah penjumlahan dijumlah. Nah, berbeda dengan perpindahan. Perpindahan adalah titik awalnya ada di X1. Titik akhirnya itu ada di X2. Berarti ini kita tinggal tarik garis saja. Berarti 40. Ya, beda ya, jadi paham ya. Beda ya antara panjang lintasan dengan perpindahan. Nah, perpindahan ini ini masuk ke dalam rumus kecepatan. Ya, kecepatan sama dengan misalkan kecepatan X perpindahan dibagi waktu. Hampir sama ya dengan rumus yang tadi ya. Bedanya di sini gitu ya. Nah, ini bedanya nih, kalau ada tanda panah seperti ini dia menunjukkan kecepatan. Kalau tadi kan enggak. Kalau yang kelajuan. Nah, kalau yang ini harus ada ininya. Harus ada tanda panah ini. Artinya menunjukkan bahwa
ini adalah besaran vektor, dia mempunyai arah, yaitu apa? Kecepatan. Nah, rumusnya berarti ini percepatan. Percepatan tadi adalah, percepatan, perpindahan. Perpindahan itu adalah perubahan posisi awal dan posisi akhir. Ya, paham ya? Oke. Nah, kemudian, ini kalau rata-rata ya, kecepatan rata-rata, nah ini dikurangin. Beda dengan yang tadi, kalau kelajuan itu dijumlahkan. Nah, kalau ini dikurangin. Ya, X kedua yang akhir dikurangin awal. Dibagi waktu akhir dikurangin waktu awal. Ya. Oke, segera bisa. Nah, kita lihat contohnya. Ini udah ada jawabannya. Oke, pada suatu lintasan lurus, jadi ada lintasan lurus di sini, ya, misalnya dari A sampai B, ya, menempuh jaraknya itu 100 meter dalam waktunya 10 second. Kemudian dia berbalik arah, balik, ya, dia balik 50, misalnya sampai titik C 50 meter, waktunya 20. Ya, yang ditanya adalah apa? Kelajuan dan kecepatan dua-duanya nih. Jadi kalau kelajuan itu bagaimana rumusnya kelajuan? Dijumlah atau dikurangin kelajuan? Dijumlah, Pak. Nah, ya ini ya. Jadi kelajuannya sama dengan 100 ditambah 50. Ya. Waktunya juga sama dijumlah. 20 ditambah 10. Maka dapat di sini 150 dibagi 30. Maka dapat 5 meter per second. Ya, kemudian untuk mencari kecepatan, nah ini ada tanda panah ini berarti dia kecepatan dikurangin kecepatannya. Berarti 100 rumusnya maksudnya 100 dikurangin 50 dibagi 20 dikurangin 10. Maka dapat ini 50 dibagi 10, maka dapat 5. Ya sama-sama 5. Cuman prosesnya dia berbeda. Kalau yang ini dijumlah kelajuan, kalau yang kecepatan dikurangin jaraknya dan waktunya. Paham ya untuk membedakan antara kelajuan dengan kecepatan. Ya. Oke. Ya, kemudian ada namanya kecepatan sesaat. Ya, jadi kecepatan saat biasanya contohnya misalkan apa ya, yang saking cepatnya, misalkan kayak petir gitu ya, dar gitu kan, ya saking cepatnya sebetulnya. Jadi sebetulnya apa ini bunyinya itu mungkin sangat jauh banget gitu ya. Jadi udah kayak kilat gitu. Jadi ini namanya kecepatan sesaat. Nah, kecepatan saat itu ya, kalau dalam matematika itu diferensial itu adalah turunan. Nah, ini rumusnya ya. dr per dt. dr per dt ini turunan. Bagaimana cara menurunkan? Ini contohnya ada. Misalkan ini ada x pangkat n, ya, x pangkat n, dan untuk menurunkan artinya pangkatnya diturunkan. Ya, pangkatnya diturunan dari n dikali x pangkat n minus 1. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi kalau misalkan pangkat 3 kita turunkan, ini misalkan R, ya, kita cari sesaat, ya, maka sama dengan dr per dt. Maka sama dengan kita turunkan pangkatnya 3 dikali pangkat 3 dikurangi 1, sama dengan ini. Nah, ini hasilnya. Kalau disederhanakan lagi 3 pangkat 2. Itu jawabannya. Oke, itu sesaat. Oke, nah kemudian kita lanjut ke gerak lurus beraturan, nah atau disingkat GLB. Oke, gerak lurus beraturan ini konsepnya ya, ini konsepnya, atau saya tulis lagi di sini, GLB konsepnya itu adalah kecepatannya itu tetap ya, atau konstan ya, atau tetap di sini. Ya, ini konsepnya tadi. Ini konsepnya, rumusnya sama dengan S per T. Ya, rumusnya hanya satu saja. Ini untuk GLB konsepnya. Jadi karena ya nanti ada soal konsep, selain konsep sama perhitungan. Jadi dua ini konsepnya, ini untuk perhitungan ini ya. Jadi kalian harus pahami dua ini ya. Ya, jadi artinya fisika itu nggak cukup banyak hafal rumusnya, jadi itu nggak cukup. Jadi perlu konsepnya, tahu konsepnya.
ya. Manfaatnya tadi ya di awal tadi, ya, untuk menentukan, untuk merancang misalkan wilayah juga bisa menggunakan rumus-rumus fisika. Jadi itu kalian harus pahami konsepnya, ya. Oke, ini itu. Kemudian ini ada contoh, ya ini bisa dicoba gitu ya. Kalau saja. Kemudian percepatan. Nah, kemudian ada percepatan. Nah, percepatan itu didefinisikan sebagai perubahan kecepatan, ya. Perubahan kecepatan, ya. Atau dikurangin kecepatan. Kalau tadi kan, kalau ini rata-rata ya, rata-rata. Kalau tadi kecepatan rata-rata itu kan apa? Pengurangan dari X, dari posisi gitu kan, X2 kurangin X1 dibagi Nah, kalau ini percepatan, berarti dari kecepatan. Jadi untuk menentukan percepatan, kita tentukan dulu kecepatannya. Ya, tentukan dulu kecepatannya. Ini menggunakan rumus yang tadi ini. Ya, begitu. Jadi urutannya sebetulnya dari posisi, ya dari ini posisi atau jarak gitu ya. Ini dari sini kemudian kecepatan, kemudian percepatan. Ya. Kita ada yang tadi awal kan kita mempelajari posisi, kecepatan, dan percepatan. Jadi 3 ini aja sebetulnya yang kita pelajari. Oke, di dalam percepatan juga ada namanya percepatan sesaat. Ya, sama kayak tadi kecepatan sesaat. Nah, ini percepatan sesaat. Ya, ini rumusnya. Berarti ya diferensial. Nah, sama tadi. Untuk mencari percepatan, tentukan dulu kecepatannya. Ya, tentukan dulu kecepatannya. Seperti itu. Jadi tadi urutannya ini posisi, kecepatan, baru kita bisa menentukan percepatan. Oke, nah kemudian kita masuk ke konsep yang keduanya adalah GLBB, gerak lurus berubah peraturan. Ya. Jadi gerak lurus berubah peraturan GLBB. Konsepnya itu adalah kecepatannya berubah. Ya. Kalau tadi kecepatannya tetap, kalau ya ini berubah, ya. Percepatannya konstan. Ini konsepnya. Ya, ini konsepnya. Itu tetap, ini tetap. Percepatnya tetap. Kecepatannya berubah. Nah, rumusnya ada 3 ini, ya. Vt sama dengan V0 plus AT. Ya, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2S. S sama dengan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Jadi ini rumus, nah ini konsep. Ya. Oke. Nah, Vt itu adalah kecepatan akhir dengan V0 kecepatan awal. A-nya itu adalah percepatan, ya. S-nya itu adalah jarak. T-nya itu waktu. Ya. Paham ya? Jadi ada 3 rumus ya untuk GLBB. Kalau GLB tadi rumusnya hanya 1. Ya. Konsepnya ini, ya, kecepatannya berubah karena ada kalimat berubah. Ini aja ingatnya. Kalau GLB kan gerak lurus beraturan, berarti kecepatannya tetap. Nah, kalau ini GLBB gerak lurus berubah, yang berubah adalah kecepatannya berubah. Kalau kecepatannya berubah, percepatannya konstan. Ini juga ada contoh hampir mirip, ya. Oke, jadi awalnya tadi dapat rumus yang tadi ya, Vt sama V0 plus AT dari rumus rata-rata ini, percepatan rata-rata. Jadi tinggal pindah ke sini jadi AT gitu ya. Kemudian ini biar plus pindahin ke sana, ya. Sama aja. Jadi hasilnya ini. Kemudian yang ini juga sama. Oke. Nah, ini contoh soal UTS juga. Jika misalkan S adalah perpindahan dengan V adalah kecepatan gerak, ya, dari waktu, maka di antara grafik berikut yang menyatakan gerak lurus berubah peraturan. Berarti apa tadi? GLBB. Ya, konsepnya ini, ya, kecepatannya konstan, kecepatannya berubah. Ya, itu konsepnya. Oke, berarti jawabannya apa? A, B, C, D. Jawabannya yang mana? Ada yang bisa menjawab? Ya, ini konsepnya. Ini soal konsep. Jadi di soal UTS itu nanti ada soal konsep, ya,
masalah konsep sama soal rumus itu. Ya. Jadi ada konsep, rumus, satu lagi ada logika, ya. Jadi 3 itu, ya. Jadi untuk biar bisa ya, yang pertama konsepnya kalian pahamin dulu gitu ya. Ini materi apa? Biasanya di clue-nya itu ada di soal gitu. Oh, ini materi tentang gerak lurus, berubah peraturan. Oh, berubah peraturan, konsepnya ini berubah, berarti kecepatannya berubah. Ya, kecepatannya ada perubahan gitu. Yang tadinya misalkan 0, kemudian 1, 2, seterusnya ya. Tergantung dari kondisi. Kemudian percepatannya tetap, itu konsepnya. Ya, itu konsepnya yang harus kalian pahami. Kemudian rumusnya, ya rumusnya tadi ada 3. Kira-kira mana jawabannya A, B, C, D, E? Tinggal milih. Yang C bukan, Pak? Ya, yang C ya, betul ya. Jadi yang C, kenapa yang C? Kalau kita lihat di sini, apa konsepnya tadi ya, kecepatannya berubah. Cuman kalau di sini dilihat di grafiknya ini A itu percepatan. Oh, percepatannya konstan konsepnya. Nah, konstan ini lurus terus kan? Konstan. Ya, artinya tetap. Ini misalkan 5, misalkan 5 terus. Nah, berarti kan tetap ya, atau konstan. Nah, berarti jawabannya yang C. Kalau yang ini kecepatannya tetap, bukan, seharusnya kecepatan kan berubah karena ini GLBB ya, ini yang B bukan ya, yang B salah. Kalau yang A ini apa, percepatannya berubah ya, bukan ya. Kemudian yang ini apa, percepatannya berubah, yang ini kecepatannya menurun ya, berubah ya. Kecepatan berubah, tetapi kecepatannya dia berubah juga di situ ya. Jadi yang lebih tepat itu adalah yang C ya. Paham ya? Jadi itu konsepnya ya. Jadi gampang sebetulnya kan. Jadi lihat ini ya, percepatannya, oh dia tetap, oh ya udah berarti C ya. Oke, benar, jawabannya adalah C. Oke, ada contoh lagi. Nah, oke, terlihat contohnya. Contoh lagi ini ya. Nah, ini tadi. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Sebuah batu dijatuhkan dari mulut sebuah sumur. Ya, 2 second kemudian terdengar suara batu tersebut menyentuh permukaan air sumur. Tentukan kedalaman air sumur tersebut. Nah, ini aplikasi dari GLBB ya. Aplikasi dari GLBB. Nah, bagaimana caranya? Ya. Ya. Jadi tadi rumus GLBB itu adalah GLBB. Sebentar.
GLBB. Tadi konsepnya apa? Kecepatannya berubah ya. Oke, kecepatannya konstan. Nah, rumusnya adalah Vt sama dengan V0 plus AT ya. Kemudian Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kemudian S sama dengan V0 dikalikan T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini itu ke rumusnya ini ya. Oke. Nah, aplikasi dari GLBB yaitu apa? Gerak jatuh bebas ya, atau gazebo ya. Gerak jatuh bebas. Nah, konsepnya di sini adalah kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Jadi misalnya ada benda di sini dia dijatuhkan ya. Berarti di sini ada ketinggiannya kan. Kemudian ada percepatan. Ada gravitasi ya. Jadi konsepnya kalau ini sebutnya pada gerak apa? Gerak lurus. Namanya juga gerak lurus kan di sini. Gerak lurus artinya gerak lurus horizontal maksudnya. Nah, kalau yang ini gerak jatuh bebas itu jatuh ya, berarti vertikal. Yang ini vertikal. Nah, kalau vertikal kalau ya artinya kalau apa ya, ini gerak lurus kan gini. Jarak ya simbolkan S gitu. Ya kalau dijatuhkan vertikal kan gini. Ini kan ketinggian gitu ya. Tinggal diganti aja. Ya, artinya S-nya diganti H gitu. S-nya diganti H, rumusnya masih sama. Cuma di sini tinggal diganti S-nya diganti H, kemudian percepatannya diganti gravitasi. Nah, ini konsepnya ini ya. Kalau yang tadi gerak ke LBB konsepnya ini, nah kalau ke Jebok konsepnya ini, kecepatan awalnya itu udah pasti sama dengan 0. Ya, berarti rumusnya menjadi Vt sama dengan V0 plus GT. Ya, kemudian yang kedua Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Ya, A-nya diganti G, S-nya diganti H. Kemudian H sama dengan V0 dikali T plus setengah GT kuadrat. Ya, rumusnya jadi ini. Ya, pada dasarnya kan sama ya. Cuma ganti ini aja gitu. Ya, dia jatuhnya ke bawah. Ya, ada satu lagi yaitu gerak vertikal ke atas. Jadi vertikalnya ke atas ya. Oke, jadi ini kalau ini dari bawah dilempar, misalkan dilempar ke atas. Ya sama saja kan. Cuma berbedanya ya kalau yang ini ke bawah, ini ke atas. Ya masih sama, artinya S-nya diganti H, A-nya diganti minus G. Kenapa minus? Karena gravitasi kan arahnya ke bawah. Ya, gravitasi ke bawah ini searah. Nah, sedangkan ini berlawan arah, maka itu dia minus. Rumusnya masih sama, cuma bedanya di sini minus. Ya, jadi apa? Vt sama dengan V0 minus GT. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2GH. H sama dengan V0 dikali T minus setengah GT kuadrat. Ya, jadi itu beda rumusnya. Ya. Oke, kita lihat ke soal. Sebuah batu dijatuhkan. Ada kalimat dijatuhkan. Berarti larinya konsep mana? Gerak jatuh bebas atau gerak vertikal ke atas? Itu bebas, Pak. Jatuh bebas ya, oke. Itu jadi lihat apa ini di soalnya gitu. Jadi di soalnya itu apa sih ya, jadi ada clue di dalam soal itu, ada clue-nya. Ya, ini salah satunya. Dijatuhkan. Oh, berarti dia gerak jatuh bebas. Kalau jatuh bebas berarti udah pasti. Jadi di situ ada batu ya, di situ dia dijatuhkan ke dalam sumur gitu kan. Ya kalau digambar ya. Jatuhkan sumur ini airnya. Jatuhkan ke sumur. Nah, berarti di sini para konsepnya ini gerak jatuh bebas ya, ke Jebo ya. Kecepatan awal udah pasti sama dengan 0. Kemudian apalagi? Kemudian terdengar suara batu ya menyentuh tanah ya, pada waktunya sama dengan 2 second dia batunya menyentuh. Yang ditanya adalah ketinggian, kedalaman. Ya, kedalaman
permukaan air ini, kedalaman ini nih. Ini sampai ini berapa di situ. Ya, berarti H yang ditanyakan ya. Yang ditanya H. Kalau kita lihat ke rumusnya, ditanya H yang ada H itu rumus yang kedua sama yang ketiga. Kemudian yang diketahui apa di sini waktu, ada waktu. Yang kedua nggak ada waktu, yang ketiga berarti kan. Itu cara untuk menyelesaikannya. Ya, yang pertama tentukan dia konsep apa gitu. Dia termasuk apa ini yang pertama. Dijatuhkan, oh dia gerak jatuh bebas. Kemudian boleh digambar untuk mempermudah. Kemudian yang ditanya apa? Oh, yang ditanya H. Nah, baru kita melihat rumusnya. Rumusnya ada 3. Yang ada H itu rumus kedua sama ketiga. Kemudian diketahui apa aja. Diketahui ada vinol, ada T. Ada vinol, ini ada vinol, ada T. Cuma di sini nggak ada T yang kedua. Berarti yang lebih tepat yang ketiga. Ya, itu caranya. Ya. Berarti H sama dengan vinol dikali T plus 1/2 GT kuadrat. Hanya yang ditanyakan V0-nya itu 0, ini udah konsepnya 0 langsung kita tambah 1/2, nah G-nya untuk mempermudah kita masukin 10 ya. Berarti ini 10, waktunya 2 ya. Berarti 2 di kuadrat. Oke. Ini hilang aja karena 0. Nah, ini 10 dibagi 2 ya. Ini dompret mau dapat 5 ya kan. Kemudian 2 di kuadrat sama dengan 4 ya. Sama dengan berapa? Ini dompret kalikan ya, 5 kali 4 dapat 20 meter. Gampang kan? Nah, ini dengan kita menjatuhkan sebuah benda, kita bisa mengetahui kedalaman si sumur itu gitu ya. Ya, jadi nggak perlu pakai meteran ya, misalkan ya 20 meter ya lumayan. Kalau kepleset jatuh, ntar nggak bisa baik lagi kan. Siapa yang repot gitu kan, nggak ada orang gitu kan. Itu yang bahaya gitu ya. Jadi artinya dengan perumusan fisika inilah ya yang mempermudahkan gitu ya. Seperti itu. Jadi sebuah kedalaman ya. Bahkan artinya ada mungkin aplikasi atau menggunakan sensor, bisa aja mungkin kakak kelas kalian gitu ya. Kalian bikin aplikasi artinya untuk mempermudah gitu sebuah misalkan pakai apalagi sekarang kan rata-rata menggunakan handphone gitu ya, menggunakan Android gitu ya. Jadi Android misalkan ditaruh di sini akan mengetahui kedalaman si sumur ini gitu ya lewat Android itu. Di Android itu akan menampilkan misalkan kedalamannya gitu ya. Artinya ditambahkan mungkin sensor atau apa gitu ya. Ya. Jadi itu manfaatnya ya, kayak yang sekarang kan mungkin ada yang untuk mendeteksi kayak misalkan kabel-kabel gitu ya. Kalau kita merancang ya sebuah wilayah gitu kan, di setiap wilayah kan ada kelistrikannya, di situ ada kabel-kabel. Nah, kabel-kabel biasanya kalau PLN itu di bawah tanah gitu kan, atau mungkin ya selain PLN kemudian pump gitu kan, air ya, pipa ya, di dalam tanah semuanya di situ. Nah, bagaimana untuk kalau misalkan ada yang putus misalkan kabelnya atau tadi pipanya ada yang bocor gitu ya, bayangkan kan, masa harus digali semuanya kan, itu akan ya yang pertama membuang-buang waktu saja ya. Dengan adanya alat untuk mendeteksi gitu ya, mendeteksi kebocoran pipa gitu kan, ada alatnya di situ. Ya, salah satu menggunakan perumusan fisika gitu ya. Artinya ada sensornya segala macam di situ ya, fisika kan di situ ya. Ya, itu sebenarnya banyak ya, fisika itu banyak manfaatnya ya. Oke, paham ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi dengan waktu dengan menjatuhkan batu di situ, kita dapat waktunya saja, kita bisa langsung mendapatkan kedalamannya ya. Tetapi di sini ada perumusannya. Nah, perumusannya ya kalau misalkan dibikin aplikasi bisa aja gitu ya. Ya kayak GPS ya, mungkin kemarin sudah saya jelaskan. Di GPS itu kan dari fisika, dari perumusan fisika ya, vektor kan di situ ya. Jadi kalau ya itu kan bermanfaat ketika orang misalkan bepergian gitu biar tidak nyasar segala macam ya. Oke,
Paham ya? Kemudian yang contoh selanjutnya, nah ini kebalikannya. Ya, sebuah batu dijatuhkan dari ketinggian 20. Nah, ini ketinggiannya sudah ada. Kalau tadi ini waktu yang didapat. Nah, kalau yang ini kebalikannya, yang didapat adalah ketinggiannya, yang ditanya waktunya dibalik. Ya, berarti sama, menggunakan perumusan yang sama ya. Konsepnya masih sama karena dijatuhkan itu ke satu bebas ke sepadan nol. Berarti menggunakan rumus yang sama dengan 0 dikali T plus setengah GT kuadrat. Yang ditanya itu adalah T-nya. Hanya sudah ada 20, ini 0 sama plus setengah, G-nya 10, T-nya yang ditanyakan. Oke, ini dompet dapat 5 ya. Berarti 5 T kuadrat, ini 20. Kemudian 20 di dompet, ini dompet, 20 bagi 5 berapa? 4 N T kuadrat. Ya, dibalik berarti T sama dengan akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2 second. Sama kan, terbukti kan? Kalau yang tadi yang ditanya waktunya, yang ditanya ketinggiannya, waktunya 2, ketinggiannya 20. Jawabannya kan. Nah, ini kebalikannya, yang diketahui 20, yang ditanya waktu. Masih menggunakan rumus yang sama. Ya, terbukti berarti ya. Sama ya. Kemudian yang keduanya yang ditanyakan kecepatannya. Ya, berarti kecepatan akhir ini ya. Kecepatan akhirnya berarti menggunakan rumus yang pertama. Karena kecepatan akhir itu kita sama dengan V0 plus GT ya. Kita yang ditanyakan inti 0 ditambah G-nya 10 dikali 2 ini ya. 10 kali 2 20. Berarti V-nya sama dengan 20 meter per second. Gampang kan? Bisa ya? Sampai sini ada yang ditanyakan? Mudah ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Kemudian yang tadi ya, diferensial ya. Jadi ada diferensial ya tadi ya. Di rumus diferensial yang sesaat gitu ya, kecepatan sesaat ini kan. Jadi kita harus biasanya sih dalam soal atau misalkan belum ada soal kita sebuah persoalan misalkan kita tentukan dulu posisinya ya. Posisinya itu bagaimana ya, persamaan posisinya. Kemudian kita dapat menentukan kecepatan, kemudian percepatan ini kan turun. Diketahui posisi yang ditanya kecepatan, yang ditanya percepatan, jadi turun. Jadi turunan adalah fungsi ya kalau dalam matematika minus ya, operasi minus ya. Nah, kebalikannya dari diferensial atau turunan yaitu kenaikan. Ya, kenaikan yang namanya integral. Nah, kenaikan itu adalah fungsi dari penjumlahan. Nah, ini yang diketahui kebalikannya, yang diketahui adalah percepatannya. Ya, yang diketahui percepatannya, kita menentukan kecepatan dan posisi. Ya, ini ada cacing-cacing di sini, ini integral. Tapi saya nggak begitu membahas ini ya. Ini hanya caranya saja. Ini tadi juga sudah dijelaskan ya caranya. Misalkan istilah saja R sama dengan AT pangkat N. Untuk diturunkan ini berarti turunan ya, cari V. N-nya diturunin, berarti A dikali N dikali T pangkat N minus 1. Ya. Kalau yang ini contoh lagi, ini ada angkanya 3, T pangkat 2. Nah, 2-nya diturunin, kemudian 2-nya dikurangin 1. Maka dapat 3 kali 2, 6. T pangkat 2 dikurangi 1. Ini jawabannya. Itu tadi turunan ya. Kalau yang integral ini ya, integral itu dinaikkan ya. Jadi ini misalkan A sama dengan P T pangkat N, integral A dt, berarti ini diintegralin, dinaikkan. Kalau dinaikkan berarti dijumlah N ditambah 1, N di pangkat N plus 1. Jadi ini sama. Contohnya ini 2 T pangkat 2 sama dengan 2, ini dibagi 2 plus 1, kemudian dikali T pangkat 2 plus 1. Jadi ini sama ya. 2 dibagi 3, T pangkat 3. Ini jawabannya. Itu integral. Ya, tapi ini hanya alat aja. Saya nggak terlalu membahas ini.
Dan ini mungkin juga jarang ya, tetapi pada kondisi tertentu bisa terjadi ada persamaan menggunakan integral atau turunan. Oke, sampai sini ada tanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, nah ini latihan. Nah, latihan kita bersama ya. Ya, kita coba bersama-sama ya. Ini juga sebenarnya ada beberapa soal yang pernah saya keluarkan di soal-soal UTS yang mungkin nomor 1 atau nomor berapa di situ ya. Coba kita bahas bareng-bareng di sini. Nanti buat latihan kita bersama ya. Nanti bisa mungkin dicoba lagi. Oke, nomor 1. Manakah di antara ketiga kelereng pada gambar di samping ini yang mengalami kelajuan yang semakin cepat? Tadi ini kelajuan tadinya udah kita bahas. Kelajuan itu kan berarti apa? Besaran salah ya, penjumlahan gitu ya. Ini panjang lintasannya gitu kan, panjang lintasannya yang lebar gitu kan, dia akan semakin cepat kan, kelajuannya semakin cepat. Kemudian percepatan tadi ya gambarannya adalah kecepatan dibagi waktu gitu kan ya, atau kalau secara nyatanya itu apa, dia semakin cepat gitu ya, semakin cepat gitu kan. Nah ini percepatannya dia mengecil gitu, artinya dia semakin pelan gitu ya. Percepatannya semakin mengecil berarti artinya dia semakin pelan. Oke, dari gambar A, B, C kira-kira yang mana? Yang B bukan, Pak? Yang mana? Yang B, Pak. Yang B. Oke, Muhammad Hadi yang B. Kalau yang lain mungkin ada pendapat yang lain. Apakah sama B atau A atau C? Apa kira-kira apa? Ya, hati-hati tadi ya, kelajuannya semakin cepat berarti artinya panjang lintasannya semakin lebar gitu kan. Kemudian percepatan berarti artinya karena dia percepatan semakin mengecil berarti semakin pelan. Bola misalnya bolanya itu semakin pelan gitu. Intinya itu. Yang mana? A, B atau C? Tadi Muhammad Hadi. Yang lain? Yang C apa? Bukan, Pak. Yang C. B, Pak, B. B, Pak, B. B. Atau D, enggak ada D ya, adanya A, B, C. Oke. Ada yang B, ada yang C. Enggak ada yang A berarti ya. Oke. Oke, kita bahas ya, kalau yang A ini. Kalau yang A kan ini yang ditanya adalah kelajuannya semakin cepat, kemudian percepatannya semakin mengecil, artinya berarti dia semakin melambat gitu ya, semakin melambat ya, dari lintasan sini ke sini gitu. Oke, kalau yang ini misalnya A, dari percepatannya, dia lurus gitu kan, dia akan sama nggak akan mengecil gitu kan, dia akan sama gitu ya, karena lurus, bahkan mungkin akan semakin cepat ya kan, percepatannya akan semakin cepat ya, karena turun gitu. Kalau mungkin linear horizontal dia sama gitu, tapi ini turun berarti dia akan semakin cepat ya enggak. Ini yang A itu dia akan semakin cepat, berarti salah, yang ditanyakan kan semakin kecil. Oke, kemudian ini yang A ya. Kalau yang D, nah yang D ini dia ada berbeda ya dengan yang A ya. Kalau yang ada lurus itu dia akan semakin cepat. Nah kalau yang ini dia dia ada nggak lurus ya. Kalau lurus kan gini ya, dia ada penambahan di sini gitu. Jadi akan semakin cepat juga ya kan, karena ada ini gitu. Malah dia menambah gitu, menambah cepat gitu, menambah semakin cepat gitu ya. Berarti bukan C ya. Kalau yang berarti jawabannya yang B gitu. Nah yang B di sini dia semakin ke sini dia semakin pelan karena dia posisinya landai gitu ya. Kemudian dia pelan gitu. Jadi dia lintas ke sini gitu. Nah kemudian kelajuannya dia
dia kelajuannya itu karena lintasannya dia besar gitu. Ya, lintasannya besar gitu. Ya coba aja kalau diukur, ya kalau diukur dia akan semakin cepat itu untuk kelajuannya. Tetapi untuk percepatannya dia semakin mengecil. Ya. Ya atau efeknya ke sini ya itu bisa dipraktekkan. Efeknya ke sini dia akan semakin melambat. Kalau yang C ini ya jebret gitu kan, ini apalagi coba aja bola mungkin nggak menempel ke sini, dia langsung ke sini gitu ya, karena udah kenceng banget gitu ya. Yang ini juga sama shot gitu kenceng. Nah kalau ini adalah landai shot gitu ya, paham ya? Paham ya, jadi jawabannya adalah yang B ya. Jadi dia semakin mengecil gitu percepatannya dan kelajuannya semakin cepat. Ya, kelajuan artinya lintasannya itu semakin panjang gitu, jadi semakin cepat. Ya, atau dari kecepatannya tadi ya, kecepatannya. Ya, jadi kecepatannya semakin mengecil. Kalau ini semakin kencang, ini juga semakin kencang. Oke. Kemudian yang nomor 2. Semua mobil bergerak dengan kecepatan awal, ya. Kemudian mobil tersebut mengalami percepatan yang konstan tadi ya. Jadi lihat ini pernyataan di dalam soal. Percepatannya konstan berarti konsep punya GL, GLB atau GLBB. Percepatannya konstan GL, BB. GLBB. Ya GLBB di sini. GLBB, Pak. Ya, karena percepatannya konstan ya, berarti yang GLBB yang ada 3 rumus tadi ya. Oke, kemudian kita lihat yang diketahui ada V0, ada VT kan, ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir, ada waktu. Yang ditanyakan adalah percepatannya, berarti menggunakan rumus yang pertama ya, ini VT sama dengan V0 plus AT ya. Ya, rumus VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya berarti 20, V0-nya 10, A-nya yang ditanya, T-nya adalah waktu yaitu 5. Ya, ini dipindahkan ke sini menjadi 20 dikurangi 10 sama dengan A kali 5. 20 dikurangi 10, 10 sama dengan A dikali 5. Ya, berarti A-nya sama dengan 10 dibagi 5. Maka A-nya sama dengan ini dompret ya. Ada berapa? 2 ya, meter per second. Gitu. Gampang ya? Ini masih gampang. Oke. Terus nomor 3. Sebuah bis melaju dengan ugal-ugalan dengan kelajuan, ini sama ya tadi contoh awal ya, 108 km. Kemudian saat itu juga mobil patroli tersebut mengejar bis dengan percepatan 6 meter per second. Tentukan waktu dan jarak yang diperlukan polisi untuk menyusul. Nah ini tadi udah ya, ini contohnya, ini mirip ya. Nanti bisa mungkin dicoba. Oke, kemudian ya tadi intinya ada soal konsep, ini soal konsep ya, atau logika ya, ini lebih ke logika ya. Logika, kemudian ini perhitungan. Nah, kalau yang ini konsep nomor 4. Nah, ini konsep. Oke. Nomor 4. Benda yang percepatannya 0 pasti tidak bergerak. Benar atau salah? Sebentar. Saya hapus dulu. Oke. Benda yang percepatannya 0 pasti tidak bergerak. Benar atau salah? Benda yang percepatannya 0, jadi percepatannya itu 0,
pasti tidak bergerak. Saya ilustrasikan yang tadi awal ya. Jadi misalkan ada motor, kalian misalkan ada motor di situ. Nah, misalkan ada motor, kalian misalkan menggunakan motor, kecepatannya misalkan 100 km per jam. Ini pokoknya tahu-tahu sudah kecepatan 100 gitu. Pokoknya nggak dibahas awal mulanya gitu ya. 100 pokoknya langsung 100 km per jam. Nah, kemudian mesinnya itu dimatikan. Mesinnya dimatikan, bayangkan ini menggunakan motor kecepatan 100 km per jam, kemudian mesinnya kontaknya langsung dimatikan. Motor itu masih berjalan atau langsung diam? Masih berjalan, Pak. Masih berjalan, Pak. Oke, masih berjalan ya, paham ya? Jadi konsepnya seperti itu. Jadi ya dicoba aja, cuman saya nggak tanggung ya. Tapi Jatim mencoba jangan yang 100, mungkin yang 10 km gitu ya. Kalau udah 100 kan udah bahaya, itu kenceng banget, udah kayak Rossi kali ya. Langsung matikan kan bahaya juga ya. Ya artinya intinya masih bergerak gitu ya, masih jalan gitu. Oke. Nah, kita lihat pernyataannya. Benda yang percepatannya 0 pasti tidak bergerak. Benar atau salah? Percepatannya 0 pasti tidak bergerak. Benar atau salah? Benar, Pak. Konsepnya ini. Jadi kalau misalnya kalian pakai motor, kecepatannya tahu-tahu sudah 100 km per jam, langsung dimatikan. Motor itu masih berjalan, masih bergerak? Masih, Pak. Kan? Masih bergerak. Jadi 100 km langsung dimatikan. Masih bergerak kan? Masih, Pak. Ya, Pak. Ini benar atau salah? Percepatannya 0 pasti tidak bergerak. Benar, Pak. Salah, Pak. Salah, Pak. Benar atau salah? Salah, Pak. Salah. Pak. Ya, oke. Benar ya, salah ya. Salah gitu. Jadi ini percepatannya 0. Tadi kan langsung 0. Bayangkan apa? Coba kalau kalian lihat tadi, misalkan tadi ilustrasinya. Jadi kalau misal tadi kalian pakai motor, kecepatannya 100 km, langsung dimatikan tuh kunci kontaknya. Lihat speedometernya. Speedometernya turun kan? Lama-kelamaan turun, bahkan sampai 0 gitu kan. Benar nggak? Udah Ya, 0, Pak. udah 0, dan masih bergerak kan? Ya, Pak. Artinya nggak membahas menginjak rem gitu, artinya nggak remnya nggak diapa-apain gitu. Jadi masih tetap bergerak gitu. Bahkan di speedometernya udah 0, dia masih tetap bergerak. Ya, jadi ini salah gitu. Yang percepatan 0, benda yang percepatannya 0 pasti tidak bergerak, karena ada kalimat ini pasti. Ya tidak pasti. Ya karena kondisinya kalau yang ini dia udah bergerak kecepatannya 100, kemudian dimatikan, ya di speedometernya itu mungkin udah menunjukkan 0, ya artinya percepatannya 0, menunjukkan percepatan 0, tapi masih bergerak. Paham ya? Ya kenyataannya tadi, ya ini tadi kalau pakai motor, misalkan kecepatan 100 km langsung dimatikan, speedometernya lama-kelamaan akan turun bahkan sampai ke 0. Dia masih bergerak motor itu, ya. Motor itu masih bergerak. Paham ya? Paham, Pak. Oke, berarti ini salah ya, karena ada kalimat ini. Salahnya karena ada kalimat ini. Kemudian sebab jika percepatannya 0, maka benda, nah ini ada kalimat yang mula-mula diam. Tadi kan mula-mula sudah bergerak. Ya kan? Mula-mula bergerak terus dimatikan. Ya. Dia masih bergerak. Ya. Nah, kalau yang ini percepatan 0, mula-mula diam, dia akan tetap diam. Benar atau salah? Benar, Pak. Benar, Pak. Nah, ini benar. Yang mula-mula diam, artinya misalkan kalian pakai motor ya. Pakai motor, belum disela, belum diapa-apain, belum dinyalain, ya, artinya masih posisi masih diam, belum dinyalain, dan nggak diapa-apain juga gitu. Ya tetap diam kan gitu. Ya. Nggak didorong, nggak dinyalain, ya tetap diam gitu. Ya kan?
Ini konsepnya gitu ya. Berarti ini benar ya. Kalau yang ini salah. Nah, salah benar jawabannya itu D ya. Jawabannya D. Paham ya? Jadi itu apa ini ya, ini campur ya logika dan konsep gitu ya. Oke. Oke, itu kemudian yang nomor 5. Sebuah partikel bergerak dengan persamaan kecepatan Vx dan Vy, maka posisi partikel dan percepatan partikel. Nah, ini yang ditanyakan posisi, berarti R yang ini menggunakan integral ya. Sama dengan R0 integral Vx dan Vy ditambah Vy ya. Vx ditambah Vy. Vx-nya itu ini 4T. Ya, kita integralkan ya, dibagi artinya T pangkat 1 gitu kan. Ini kan 4T pangkat 1. T pangkat 1 dituruni diintegralkan menjadi 1 ditambah 1 T pangkat 1 ditambah 1 ya. Intinya itu ya. Maka menjadi 4 dibagi 2 sama T pangkat 2 ditambah ini enggak ada T-nya karena ini integral menjadi tambah menjadi ada T-nya, berarti 5T ya. 5T ya. Jadi ini kalau diintegralkan ini ya, yang tadi konsepnya tadi 4 per 1 tambah 1 T pangkat 1 tambah 1. Kemudian ditambah ini sebutnya ada T-nya, T-nya cuma di pangkat 0. Ini berarti 5 dibagi 0 ditambah 1 T pangkat 0 tambah 1 ditambah 6 itu bagi 2 plus 1 T pangkat 2 plus 1, maka hasilnya 4 per 2 T pangkat 2 ditambah ini 5 0 tambah 1 kan 1 berarti 5 tambah 1 1 berarti T pangkat 1 ditambah 6 dibagi berapa ini 3 ya, 6 dibagi 3 T pangkat 3. Ini jawabannya, ini posisinya ya. Kemudian kalau percepatannya berarti turunan. Nah, ini turunannya kita turunkan ini 4T pangkat 1 ya, kita turunkan menjadi 4T 1 kurangin 0 gitu kan. Kalau tadi integral tambah, kalau ini dikurangin ditambah 5 ini ya, 5 dikali 0 T pangkat 0 kurangi 1 ditambah 6 kali 2 dikali T pangkat 2 kurangi 1, maka hasilnya ini ya. Oke, bisa ya. Oke, saya lanjut lagi. Ini yang materi gerak 1 ya. Tadi baru gerak 1. Nah, kemudian yang gerak 2. Nah, ini sebutnya juga yang gerak 2 itu mirip-mirip dengan yang mekanika gerak pertama ya. Cuma ini juga nggak terlalu banyak ya saya bahasnya. Dan sekarang apa ini sedikit juga yang keluar nanti mungkin di UTS. Oke, gerak parabola ya. Jadi gerak parabola. Oke, jadi gerak parabola intinya ini ya. Nah, ini ya. Jadi intinya di sini ya. Di dalam gerak parabola, jadi gerak parabola itu misalnya benda dia dilempar, sama aplikasinya dengan yang tadi ya GLBB ya, yang gerak vertikal ke atas. Cuman kalau yang vertikal ke atas dia lurus ya, dia dilempar ke atas gitu ya. Kalau ini dia membentuk sudut gitu, jadi di sini nanti ada sudut. Nah, di sini nanti misalkan di ujung di sini berarti ada ketinggian maksimum. Nah, ini rumusnya. Nah, ini dilempar sampai sini berarti ada jarak maksimum ya, X maksimum. Nah, ini rumusnya ya mirip-mirip ya. Ini V0 kuadrat dikali sin. Nah, ini dikuadratin. Nah, kalau yang ini 2 dikali alfa dulu baru disinkan dibagi G. Kalau ini dibagi 2G. Ya. Ini yang biasanya ditanyakan yaitu ketinggian maksimum sama jarak maksimum ya. 2 itu aja yang di sini ya. Nah, ini waktunya. Kalau ini waktunya V0 dikali sin alfa dibagi G pada saat tinggi maksimum. Ini rumusnya tadi. Nah, ini waktu pada saat jarak maksimum 2 kalinya ya. Jadi waktunya itu 2 kalinya ya. Waktunya itu 2 kalinya dari ketinggian maksimum ya. Oke.
intinya itu sih untuk yang parabola. Ini nanti bisa dicoba. Nah, kemudian ada melingkar, gerak melingkar. Jadi di dalam gerak melingkar juga ada namanya gerak melingkar beraturan. Kalau tadi kan gerak lurus beraturan. Ini gerak melingkar juga ada gerak melingkar beraturan. Ya. Rumusnya sepertinya sama. Ya, cuman kita ganti aja. Kalau tadi di gerak lurus kan rumusnya V gitu kan. Jadi V kan rumusnya apa? S dibagi T gitu kan. Nah, nanti V-nya ini diganti omega. Jadi V-nya itu kita ganti menjadi omega. Nah, omega rumusnya ini. 2Pi dibagi TT-nya itu adalah periode. Untuk menentukan periode ini. Jadi periode itu waktu dibagi putaran. N-nya itu adalah putaran. Ya. N-nya putaran. Jadi N itu adalah putaran. Kemudian T-nya itu adalah waktu. Jadi kalau misalkan kita lari-lari misalkan mengelilingi apa ya kebun raya, misalkan kita mengelilingi kebun raya, misalkan dari awalnya misalkan di pintu utama misalkan di sini ya, pintu utama di sini ya sekali, berarti sampai sini sekali, lanjut lagi 2 kali 3 kali, ini misalkan 3 kali gitu, 3 kali putaran. Nah berarti N-nya itu 3 kali, N-nya 3. Ini nggak ada satuan. Jadi N-nya 3, waktunya misalkan berapa jam? 1 jam misalkan. Nah, berapa periodenya? Berarti periodenya itu 1 jam dibagi 3. Itu aja, gampang kan? Jadi waktu, T kecil ini waktu, N kecil itu adalah putaran. Ya. Ketemu periodenya, nanti bisa masukin ke sini. Omega itu adalah kecepatan sudut, ya, omega kecepatan sudut. Nah, rumusnya sama kayak yang tadi yang GLB, ya, GLBB. Ya, kalau GMB kan kalau GLB kan rumusnya V sama S per T. Nah, kalau GMB rumusnya hanya ini aja, omega 2Pi per T. Nah, cuma ada rata-ratanya sama ya kayak tadi, ya, ada rata-rata. Oke, kemudian ada hubungan roda, ya. Ada hubungan roda, yang pertama ada sepusat misalkan ini ya kayak roda motor gitu ya, atau mobil, atau ban dalam dengan ban luar gitu. Dia sepusat kan, pusatnya masih sama. Nah ini omeganya sama. Ya kalau sepusat omeganya sama. Omega tadi rumusnya 2Pi per T. Omega kecepatan sudut. Kemudian kalau yang bersinggungan, dia kecepatan linearnya, V-nya itu sama. Kecepatan linear yang tadi rumusnya V sama dengan apa? S per T kan, kecepatan linear. Atau bisa juga menggunakan rumus yang ini, omega kali R. R-nya ini di sini adalah jari-jari. Omega tadi rumusnya. Kemudian kalau dihubungkan dengan rantai, kayak misalkan apa sepeda gitu ya. Di sini ada apa ini? Misalkan roda yang belakang, roda yang depan gitu ya. Nah ini kecepatannya sama ya. Oke, kemudian ada GMBB, gerak melingkar berubah peraturan. Ya. Rumusnya juga sama, ada 3 ya. Cuman tinggal tadi kan kalau ya sambil mengingat lagi tadi kalau GLBB kan rumusnya ada 3 kan. VT sama dengan V0 plus AT gitu kan. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2S 2AS. Kemudian S sama dengan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Nah, bedanya dengan GMBB tinggal ini V-nya dirubah omega, apalagi A-nya dirubah alfa, kemudian S-nya dirubah theta. Ya, jadi perubahan ini aja dirubah. Maka menjadi rumusnya omega T sama dengan omega 0 plus alfa dikali T. Gitu. Omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 alfa kali theta. Ya, tinggal dirubah ini. Theta sama dengan omega 0 kali T plus setengah alfa T kuadrat. Ya. Kalau yang tadi kan yang aplikasinya yang gerak jatuh bebas, yang jatuh bebas kan S-nya diganti H, A-nya diganti G gitu kan. Nah kalau yang ini
V diganti omega, A diganti alfa, S diganti theta. Ya. Jadi intinya sama ya. Nah, ini ada contoh soalnya juga, nanti bisa dicoba. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tadi di gerak lurus, tadi kita membahas, coba saya simpulkan. Ya, di gerak lurus tadi kita membahas apa? Kelajuan ya. Tadi ya, ada kelajuan. Dan di sini juga ada contoh soalnya. Kemudian ada perpindahan, ada kecepatan ya. Kelajuan rata-rata, kemudian ada kecepatan rata-rata. Kalau kelajuan itu dijumlah, kalau kecepatan rata-rata dikurangin ya. Kalau percepatan berarti dari kecepatan ya. Kemudian ada GLB ya. GLBB konsepnya kecepatannya tetap, rumusnya ini V sama S per T. Ya. Kemudian ada GLBB ya. GLBB mana tadi? GLBB. Nah, ini GLBB. Jadi GLBB ini ya, di GLBB ini konsepnya ini percepatannya konstan, kecepatannya berubah. Ini rumusnya ada 3 ya. Nah, aplikasi dari GLBB itu ada gerak jatuh bebas ini ya. Gerak jatuh bebas, kemudian ada gerak vertikal ke atas ini ya. Jadi konsepnya kalau jatuh bebas kecepatan awal itu sama dengan 0 ya. Oke, itu ya itu ya. Kemudian tadi ada gerak parabola yang tinggi maksimum sama jarak maksimum sama GMB sama GMBB. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Cukup ya, paham ya? Oke, sambil saya mengingatkan, jadi untuk absen ya, jangan lupa absen di LMS. Kemudian tugas yang kemarin jangan lupa di-upload berarti di LMS ya, tapi pertemuan kedua ya, di pertemuan kedua. Ya, saya kalau salah sudah saya update sampai jam 10 ya. Sudah di-upload semua ya. Ada yang belum? Oke, nanti saya cek. Nah, kemudian untuk minggu ini tugasnya ya. Tugas minggu ini halaman 63, nomor 1, 2, 3, dan 6. Nomor 1, 2, 3, dan 6. Saya lihat coba. Halaman mana? Halaman 63 ya. Halaman 63 nomor 1. Mana? Halaman 63. 63. Nah, ini ya, halaman 63 ini ya. Nah, ini ada nomor 1 ada 2 soal ya. Tapi kalian mengerjakan yang ini ya, yang pertama ya, yang soal nomor 1 posisi 1, 2, 3 ya. Nomor 1 ini nomor 1B aja. 1B yang tanyakan kecepatannya. Posisi vertikal yang tanyakan 1B, nomor 2, nomor 3, dan nomor 6. Nah, nomor 6-nya itu nomor 6 yang bola ini. Bola A dilempar vertikal. Ini ya yang nomor 6 yang ini. Bola A dilempar vertikal ke atas ya, vertikal ke atas. Nah, ini rumus vertikal ke atas ada ya. Jadi ada clue-nya. Ya, vertikal ke atas tadi rumusnya yang minusnya. Ya, kalau
dia jatuh bebas kan dijatuhkan. Nah, itu jatuh bebasnya. Ini vertikal ke atas. Oke, paham ya? Ini waktunya seminggu depan. Ini diupload di pertemuan ketiga. Oke, ada tanyakan? Cukup ya. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, berarti paham ya. Di soalnya ini nomor 1, 2, 3, dan nomor 6 yang ini, yang pola A. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti paham ya. Jangan lupa untuk absen, kemudian tugas ya, upload ya di pertemuan keduanya. Oke, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya tadi, atas kontribusinya ya, diskusi tadi ya, jawaban segala macam ya, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih.